Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Jemaat GPD El Shaddai. Mari kita akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita mulai baca dari ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 6 mulai ayat ke-8 dikatakan, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Oke, kita akan belajar kali ini mengenai kisah tentang Stefanus. Kisah Stefanus yang dituduh menghujat Allah. Stefanus adalah diaken amartir. Diaken dan amartir pertama yang menandai transisi peran gereja dalam misi Kristus. Dialah yang pertama melakukan mujizat dan tanda-tanda selain Tuhan Yesus pada waktu gereja mula-mula pada saat itu. Dia memiliki peran yang penting dalam gereja mula-mula dikarenakan kualitas yang baik di dalam kehidupan diri Stefanus. Ia penuh dengan iman dan Roh Kudus. Kehidupannya penuh dengan karunia dan kuasa, berhikmat dan dipimpin oleh Roh ketika ia berbicara. Stefanus menerima kuasa yang merupakan inisiatif dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri, dalam bentuk kemampuan ia berbicara. Di bagian lain, karunia diberikan Tuhan juga untuk Stefanus dalam melayani. Kepenuhan Roh Kudus ditentukan oleh seberapa bergantung dirinya kepada Tuhan. Stefanus sangat bergantung kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikannya karunia yang begitu besar, yang begitu hebat. Sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia yang dari Kristus, maka kita harus melihat bagaimana, apakah kita sudah sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan, apakah sudah sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan untuk menyerahkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Tantangan yang kita lihat dalam diri Stefanus adalah dari orang Libertini, yaitu dari kalangan budak yang telah bebas, yang memeluk Yudaisme. Mereka terusik karena ada dari golongan mereka yang menjadi Kristen. Mereka melemparkan tuduhan bahwa Stefanus menghujat Allah dan Musa dan mau merubah adat istiadat Yahudi. Karena itu mereka mengumpulkan saksi untuk menuduh Stefanus. Mereka untuk mempersalahkan Stefanus bersama dengan para pemimpin agama, mahkamah agama. Mereka tidak melihat perubahan yang terjadi sebagai kesiapan untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita juga, kalau kita melihat dalam diri Stefanus, mereka tidak melihat perubahan yang terjadi sebagai kesempatan untuk menjadikan lebih baik. Seperti apa yang telah Stefanus lakukan, ia membawa perubahan bagi gereja mula-mula pada saat itu. Dan demikian juga dengan kita, untuk kita melihat, mengantisipasi masa depan, masa-masa kita pada saat ini, di tengah-tengah kita mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Kita harus melihat bagaimana dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, kita harus melihat bahwa ini sebagai kesempatan untuk kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai umat-umat Tuhan.
Nah, lalu bagaimana caranya untuk kita hidup bisa dipimpin oleh Roh Kudus, untuk kita hidup menerima karunia yang daripada Tuhan, sama seperti yang diterima oleh Stefanus. Yang pertama adalah hidup beriman kepada Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan, iman adalah timbul dari pendengaran, tentunya pendengaran oleh firman Kristus. Jadi cara untuk kita hidup beriman kepada Tuhan, yaitu dengan kita melakukan firman Tuhan, dengan kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Supaya kita melihat, memberikan bukti bahwa kita adalah benar-benar orang-orang atau umat-umat Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang hidup beriman kepada Tuhan. Dengan iman kita melakukan firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang menjadi perintah dalam kehidupan kita harus kita lakukan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup beriman kepada Tuhan. Dan yang berikutnya adalah hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, tentunya hidup kita juga harus kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus berarti pula hidup kita terpisah dari segala bentuk dosa, dari segala bentuk kejahatan. Baik itu dari segala bentuk kejahatan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita. Harus kita jauhi semuanya itu dari dalam kehidupan kita, dari dalam diri kita. Supaya kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita jauh dari segala hal kejahatan, baik itu kecil maupun besar. Kita harus menjauhkan semuanya itu dari dalam kehidupan kita. Hidup kudus dan mempersembahkan hidup hanya pada Tuhan. Ketika kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kita kudus di hadapan Tuhan, dan kita mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan, bait Allah. Allah tinggal di dalam kehidupan kita, karena Allah adalah kudus, dan tentunya kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kehidupan kita adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam diri kita. Dan kita harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, supaya roh Allah tetap tinggal di dalam kehidupan kita, dan melalui roh Allah akan menuntun kehidupan kita dan memberikan karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kehidupan kita tetap terus melakukan firman Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Biar kita menjaga hidup kita yang beriman kepada Tuhan dengan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, menjauhi segala jenis kejahatan di dalam kehidupan kita, dalam kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita ini dapat menjadi saksi juga bagi orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal akan Tuhan, mengenal akan firman Tuhan, sehingga kita juga membawa kebenaran yang daripada Tuhan sebagai kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendengarkan, mengikuti renungan 79. Kiranya firman-firman Tuhan yang kita dengarkan dapat memberkati setiap kehidupan kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 27 42 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami telah
mendengarkan firman-Mu, biar dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap hidup terus benar di hadapan-Mu, dan biarlah kami mau hidup dengan beriman kepadamu dengan melakukan setiap firman Tuhan, dan kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, menjauhi segala jenis-jenis kejahatan dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kami, dan kami juga dapat menerima karunia-karunia yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau meneguhkan kami sampai pada kesudahan sehingga tidak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau baik di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.